Kita akan coba bedah bareng-bareng sebuah pertanyaan yang mungkin terasa personal banget buat banyak orang. Kenapa sih cuma mau cek saldo aja rasanya bisa kayak menghadapi ancaman? Pernah nggak sih ngalamin ini? Pas jari kamu udah mau ngeklik aplikasi M-Banking, tiba-tiba jantung deg-degan, dada rasanya sesak, nafas jadi lebih pendek, seolah-olah mau ketemu bahaya. Padahal kan cuma mau lihat deretan angka, ya kan? Kalau kamu pernah ngerasain itu, ada satu hal penting banget yang perlu kamu tahu. Kamu nggak sendirian. Dan yang lebih penting lagi, ya ini bukan salah kamu. Reaksi ini bukan tanda kamu payah ngatur uang. Tapi ini adalah reaksi biologis yang ya ampun manusiawi banget. Oke, sekarang kita coba selami lebih dalam ya. Biar paham sama rasa takut ini, kita mesti mulai dari pusat komandonya, yaitu otak kita. Kita bakal lihat gimana sih otak kita sebenarnya membaca uang. Dan kok bisa angka-angka itu berubah jadi sinyal bahaya. Nah, ini dia kuncinya. Buat otak kita yang udah berevolusi ribuan tahun buat bertahan hidup, uang itu bukan cuma alat tukar. Uang itu simbol. Simbol buat makanan, tempat tinggal yang aman, keamanan, pokoknya semua hal dasar yang kita butuhin buat hidup. Jadi pas otak kita ngelihat saldo yang tipis atau tagihan numpuk, dia nggak mikir, oh ini masalah logistik yang harus diselesaikan. Enggak. Otak kita malah teriak, awas, bahaya, hidup kita terancam. Nah ini yang langsung memicu respons lawan atau lari, atau fight or flight. Tubuh langsung ngelepasin hormon stres, persis kayak pas nenek moyang kita dulu ketemu hewan buas. Yang menarik, di dalam kepala kita itu terjadi semacam perang saudara. Si amigdala, yang jadi pusat alarm emosi, langsung nyalain sirene kencang-kencang. Sementara itu, korteks prefrontal, bagian otak kita yang tugasnya mikir, rasional, dan bikin rencana, malah kemampuannya jadi menurun drastis gara-gara stres. Nah, inilah kenapa di saat kita paling butuh mikir jernih soal uang, rasanya malah jadi paling susah. Sekarang kita coba mundur sedikit lebih jauh lagi. Karena sering banget rasa takut yang kita rasain sekarang tuh kayaknya nggak sebanding deh sama kondisi keuangan kita yang sebenarnya. Kenapa? Karena ada gema dari masa lalu. Coba dibayangin sistem saraf kita itu kayak kaset rekaman. Tiap pengalaman, apalagi yang intens pas kita kecil, itu ninggalin jejak. Nah, rasa takut soal uang yang kita rasain sekarang bisa jadi itu cuma kaset lama yang keputar lagi tanpa kita sadari. Para ilmuwan punya istilah buat jejak-jejak ini. Namanya Adverse Childhood Experiences atau ACES. Ini adalah pengalaman-pengalaman sulit di masa kecil yang bisa bikin sistem alarm bahaya di tubuh kita jadi super sensitif. Akibatnya, tubuh kita jadi terprogram untuk selalu waspada, bahkan sama hal yang harusnya nggak ngancam nyawa, kayak, ya itu tadi, saldo bank. Mungkin beberapa dari kita pernah lihat orang tua berantem hebat cuma gara-gara uang. Atau mungkin pernah ngerasain malu karena nggak bisa punya sesuatu yang teman-teman lain punya. Atau bahkan ngerasain was-was, besok masih bisa makan atau enggak. Pengalaman-pengalaman ini, sekecil apapun kelihatannya, bisa ngajarin sistem saraf kita bahwa uang itu sumber bahaya dan ketidakpastian. Seolah-olah luka masa lalu itu belum cukup, dunia modern sekarang ini nambahin lagi lapisan tekanan baru. Ini yang bikin cemasnya jadi makin parah. Mari kita lihat. Ada fenomena baru yang menarik nih, namanya money dysmorphia. Ini kondisi di mana kita tuh ngerasa miskin terus, ngerasa ketinggalan terus. Padahal, kalau dilihat dari data, keuangan kita sebenarnya baik-baik aja, atau paling nggak stabil. Ini bisa terjadi karena kita nonstop ngebandingin dapur kita sama panggung orang lain di media sosial. Dan coba deh lihat angkanya. Gila ya, hampir setengah dari Gen Z dan milenial itu ngalamin ini. Ini nunjukin betapa gedenya tekanan untuk ngejar standar hidup yang seringkali nggak realistis, yang terus-terusan kita lihat di layar HP kita setiap hari. Kalau di Indonesia, konteksnya jadi lebih berat lagi. Ada satu beban tambahan yang sangat nyata. Sesuatu yang kita semua kenal banget, menjadi generasi sandwich. Angka ini benar-benar bikin merinding. Hampir 8 dari 10 orang tua di negara kita itu bergantung secara finansial pada anak-anak mereka. Ini bukan cuma soal beban uang loh, tapi juga beban mental, beban emosional yang luar biasa besar. Ya wajar aja kalau tiap rupiah di rekening jadi terasa jauh lebih berharga, dan tiap pengeluaran rasanya jauh lebih menakutkan. Oke, kita udah ngebahas kenapanya panjang lebar. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling penting, yang paling ngasih harapan. Terus kita bisa apa? Gimana caranya kita bisa mulai jalan ke arah rasa aman yang sesungguhnya? Ingat ya, cemas soal uang ini adalah respons fisik. Jantung berdebar, napas jadi pendek, perut melilit, itu semua terjadi di badan kita.
Makanya kita nggak bisa cuma ngandelin berpikir positif. Kita harus mulai solusinya dari tubuh kita dulu. Ini alat yang ampuh banget dan bisa kamu lakuin di mana aja, kapan aja. Yuk kita coba pelan-pelan. Tarik nafas. 1, 2, 3, 4. Sekarang tahan. 1, 2, 3, 4. Hembuskan pelan-pelan. 1, 2, 3, 4. Tahan lagi dengan paru-paru kosong. 1, 2, 3, 4. Coba ulangi beberapa kali sampai kamu ngerasa detak jantungmu mulai lebih tenang. Ini cara kita ngirim sinyal aman langsung ke sistem saraf. Kalau lagi panik, pikiran kita tuh suka loncat-loncat. Ke masa lalu yang serem atau ke masa depan yang penuh bencana. Teknik ini maksa otak kita buat balik lagi ke sini, ke saat ini. Coba deh, lihat sekelilingmu sekarang. Sebutin 5 benda. Terus, rasain tekstur bajumu atau kursi yang kamu duduki. 4 hal. Dengerin suara-suara di sekitar. 3 hal. Dengan fokus ke panca indera, kita seolah-olah narik diri kita keluar dari badai emosi dan napak lagi di kenyataan yang aman. Nah, kalau alarm di tubuh kita udah mati, udah merasa lebih tenang, baru deh kita bisa make lagi bagian otak kita yang rasional. Sekarang, kita siap buat ngerjain PR jangka panjangnya. Coba deh, tanya ke diri sendiri. Keyakinan apa sih soal uang yang aku pelajari dari kecil? Apa uang itu jahat? Atau kita harus selalu cemas kehabisan uang? Ngenalin skrip ini adalah langkah pertama buat nulis ulang ceritamu. Dan salah satu cara terbaik buat mulai babak baru itu dengan latihan bersyukur. Tulis 3 hal kecil aja setiap hari. Ini cara ampuh buat ngelatih ulang otak kita supaya nggak melulu fokus sama yang kurang. Penting buat kita ingat ya, ini semua bukan perbaikan kilat. Ini adalah sebuah proses. Butuh sabar dan butuh baik sama diri sendiri. Setiap kali kamu berhasil nenangin diri sebelum cek saldo, itu udah sebuah kemenangan besar. Dan ini pesan terakhir yang ingin saya sampaikan. Mungkin tujuan kita sebenarnya bukan cuma ngumpulin angka sebanyak-banyaknya di rekening. Mungkin keamanan sejati itu adalah saat kita bisa lihat angka berapapun di sana, terus kita bisa tarik nafas dalam-dalam dan bilang ke diri sendiri, aku aman, aku bisa hadapi ini. Terima kasih,